Transfer News. Ipswich Town mengejutkan fans sepak bola dengan langkah drastis. Elkan Bagot kini bergabung dengan klub divisi 3 Liga Inggris. Apa yang membuat transfer ini begitu menarik dan dampaknya bagi masa depan Bagot? Kejutan transfer. Justin Hubner segera bergabung dengan klub Liga 1 Swedia. Terungkap alasan mengejutkan di balik kepindahannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Simak detailnya di sini. Langkah gemilang bikin gempar. Tom Haye mimpi bergabung dengan klub Italia. Akankah dia segera menyusul Jay Edzes di Serie A? Temukan fakta menarik dan rencana besar di balik ambisinya. Langka dan mengejutkan. Lionel Messi tiba-tiba ikut seleksi timnas Indonesia U17. Apa motivasi di balik keputusan mengejutkan ini dan apa dampaknya untuk Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025? Ini detail lengkapnya. Sensasional bikin heboh. Erick Thohir umumkan kabar menggembirakan timnas Indonesia mungkin akan berhadapan dengan timnas Belanda dalam laga uji coba. Apa yang membuat pertandingan ini begitu spesial dan bagaimana persiapannya? Langkah super gemilang. Ragnar Oratmangoen ungkap mimpinya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang akan dilakukannya untuk merealisasikan ambisi besar ini? Dan seberapa serius dia dalam perjuangannya? Rahasia mengejutkan terbongkar. Inilah cara Nathan Chu Aon lawan start syndrome di timnas Indonesia. Anda tidak akan percaya apa yang dia lakukan. Simak semua detailnya lengkapnya di sini. Tak pernah menyangka, media Cina terkejut dengan target ambisius Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat ambisi mereka begitu mengguncang dan bagaimana rencana besar ini bisa mengubah segalanya? Malaysia bikin heboh. Rencana ambisius mereka untuk mengalahkan ranking FIFA Timnas Indonesia pada September 2024. Apa yang membuat mereka begitu sesumbar dan apa dampaknya bagi timnas kita? Vietnam siapkan kejutan besar. Naturalisasi bek Prancis untuk balas dendam ke Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan alasan di balik langkah drastis ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Transfer News. Ipswich Town mengejutkan fans sepak bola dengan langkah drastis. Elkan Bagot kini bergabung dengan klub divisi 3 Liga Inggris. Apa yang membuat transfer ini begitu menarik dan dampaknya bagi masa depan Bagot? Elkan Bagot resmi dipinjamkan oleh Ipswich Town ke klub divisi 3 Liga Inggris, Blackpool FC. Kepastian ini memupus harapan Elkan Bagot untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Inggris. Ipswich Town berhasil promosi ke Liga Inggris untuk musim depan dan akan menghadapi Liverpool pada laga pembuka pada 17 Agustus 2024. Kabar peminjaman Elkan Bagot ke Blackpool diumumkan melalui laman resmi Ipswich Town. Tim tersebut mengonfirmasi bahwa Elkan Bagot tidak akan memperkuat mereka di musim depan karena dipinjamkan selama 1 musim penuh ke Blackpool. Langkah ini diambil agar Bagot bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan mengembangkan potensinya. Semoga sukses untuk Elkan Bagot yang akan menghabiskan musim 2024/25 dengan status pinjaman di Blackpool, tulis Ipswich Town di akun resmi Instagram mereka. Kabar ini cukup disayangkan oleh para pecinta sepak bola di Indonesia, terutama karena Elkan Bagot sempat ikut serta dalam latihan perdana bersama Ipswich Town. Elkan Bagot sendiri telah memberikan komentar terkait kepindahannya ke Blackpool. Ia mengaku senang dan berharap bisa meraih kesuksesan di klub barunya tersebut. Perasaan yang bahagia, akhirnya saya bisa bermain di sini dan saya antusias untuk mengambil peran dari tim ini. Semoga saya meraih kesuksesan bagi klub untuk musim ini, kata Elkan Bagot di Instagram pribadinya. Kejutan transfer.
Justin Hubner segera bergabung dengan klub Liga 1 Swedia. Terungkap alasan mengejutkan di balik kepindahannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Simak detailnya di sini. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan segera bergabung dengan klub Liga 1 Swedia, IFK Norrköping. Menurut laman resmi IFK Norrköping, Justin Hubner akan menjalani sesi latihan terlebih dahulu bersama tim utama mereka. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan Wolverhampton berlanjut. Dua pemain dari Wolverhampton berada di Norrköping minggu ini, demikian pernyataan IFK Norrköping di situs resmi mereka. Justin Hubner dan Tyler Robertson akan berlatih bersama IFK Norrköping. Hubner, yang lahir di Belanda, adalah pemain timnas Indonesia. Musim lalu ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka, lanjut pernyataan tersebut. IFK Norrköping menegaskan bahwa ini adalah bagian dari keberlanjutan program mereka bersama Wolves. Mereka akan berlatih dengan tim A, tambah mereka. Ada kemungkinan jika Justin Hubner tampil baik dalam sesi trial bersama IFK Norrköping, ia akan dipinjamkan ke klub yang telah memenangkan Liga Swedia sebanyak 13 kali ini. Menarik untuk ditunggu apakah Justin Hubner akan dipinjamkan ke IFK Norrköping atau tidak. Satu hal yang pasti, karir Justin Hubner harus didukung penuh. Sebab Justin Hubner masih berusia 20 tahun dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Saat ini, Liga Swedia sedang berlangsung. Hingga pekan ke-17 Liga 1 Swedia 2024, IFK Norrköping menempati peringkat 12 dari 16 tim dengan koleksi 20 poin. Musim lalu pada tahun 2023, IFK Norrköping finish di posisi 9 dengan 43 poin. Dengan kondisi seperti ini, kehadiran Justin Hubner bisa menjadi tambahan yang penting bagi IFK Norrköping. Jika ia bisa beradaptasi dengan baik dan menunjukkan performa yang impresif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan peluangnya untuk dipinjamkan, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim dalam menghindari zona degradasi dan mungkin memperbaiki posisi mereka di klasemen. Langkah gemilang bikin gempar. Tom Haye mimpi bergabung dengan klub Italia. Akankah dia segera menyusul Jay Etzes di Serie A? Temukan fakta menarik dan rencana besar di balik ambisinya. Gelandang tim nasional Indonesia, Tom Haye baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk bermain di salah satu klub terbaik di Italia. Saat ini Tom Haye berada dalam posisi bebas transfer setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada Juni 2024 lalu. Selama beberapa bulan terakhir, pemain berusia 29 tahun ini sempat menjadi sorotan karena berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Beberapa klub Eropa dikabarkan tertarik padanya, termasuk AZ Alkmaar dari Belanda, Sivasspor dari Turki, dan Besiktas yang juga berasal dari Turki. Bahkan ada juga rumor bahwa klub Italia yang baru promosi ke Serie A FC Como yang dimiliki oleh orang Indonesia pernah mempertimbangkan untuk mendatangkan Tom Haye. Namun, pihak Como akhirnya membantah kabar tersebut. Dengan statusnya yang kini sebagai pemain bebas transfer, Tom Haye kini tengah berada di persimpangan jalan dalam karirnya. Meskipun masa depannya belum pasti, ia tidak ragu untuk mengungkapkan impian terbesarnya. Tom Haye mengungkapkan kecintaannya terhadap Italia dan keinginannya untuk bermain di salah satu tim besar di sana. Saya sangat menyukai Italia, jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di negara itu, ujar Tom Haye dengan penuh semangat. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan apakah Tom Haye akan mengikuti jejak rekan setimnya di timnas Jay Etzes yang sudah lebih dulu berkarir di Italia bersama Venezia. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai apakah ada klub-klub Italia yang sedang mengejar tanda tangan Tom Haye. Sebenarnya, Tom Haye tidak asing dengan Liga Italia. Pada tahun 2018, ia pernah bergabung dengan Lecce, sebuah klub yang saat itu bermain di Serie B. Selama 1 tahun bersama Lecce, Tom Haye berhasil membantu tim tersebut meraih promosi ke Serie A. Namun ketika Lecce akhirnya naik kasta ke Serie A, Tom Haye justru harus meninggalkan klub tersebut dan tidak melanjutkan perjalanan kariernya di kasta tertinggi sepak bola Italia.
Langka dan mengejutkan. Lionel Messi tiba-tiba ikut seleksi timnas Indonesia U17. Apa motivasi dibalik keputusan mengejutkan ini dan apa dampaknya untuk Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025? Ini detail lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menemukan pemain bernama Lionel Messi. Ia mengajaknya untuk mengikuti seleksi menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Lionel Messi yang dimaksud Nova adalah Lionel Messi Al-Fahri, seorang bek dari ASIOP FC yang lahir di Jakarta pada 6 Mei 2008. Messi bersama dengan 31 pemain lainnya akan mengikuti trial timnas Indonesia U17 dengan harapan dapat masuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 17 2025. Untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto dan PSSI melakukan seleksi tambahan, tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Selain Lionel Messi, Nova juga memberikan kesempatan kepada 3 pemain dari luar negeri untuk mencoba peruntungan mereka di Timnas Indonesia U17. Ketiga pemain tersebut adalah Matthew Davis yang bermain di Subiaco, Australia, Ocean Erwin Lim di FC Cardedeu Spanyol, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA Spanyol. Seleksi ini bertujuan untuk mencari pemain berbakat yang bisa dimasukkan ke dalam Timnas Indonesia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Tim yang dijuluki Garuda Muda ini masuk dalam grup G. Tim Garuda Muda akan menghadapi tuan rumah Timnas Kuwait, Timnas Australia, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Juara grup serta 5 runner-up terbaik akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan diadakan di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April tahun depan. Sensasional bikin heboh. Erick Thohir umumkan kabar menggembirakan Timnas Indonesia mungkin akan berhadapan dengan Timnas Belanda dalam laga uji coba. Apa yang membuat pertandingan ini begitu spesial dan bagaimana persiapannya? Timnas Indonesia berpotensi untuk bertanding melawan Timnas Belanda dalam laga uji coba. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan kabar ini setelah pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christiaan Gregens. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir juga membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan. Pagi tadi saya bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Gregens. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan, tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan rencana kolaborasi antara PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB. Salah satu rencana tersebut adalah mengadakan laga uji coba antara Timnas Indonesia dan De Oranje, julukan Timnas Belanda. Kolaborasi yang sedang dibahas ini tidak hanya mencakup Timnas Indonesia level senior saja, tetapi juga mencakup semua kelompok usia, baik kategori pria maupun wanita. Kami juga membicarakan rencana kolaborasi antara PSSI dan KNVB, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan menyusun program pertandingan persahabatan di semua kelompok usia, baik pria maupun wanita, jelas Erick. Jika rencana ini terwujud, pertandingan tersebut akan menjadi sangat menarik. Indonesia dan Belanda memiliki hubungan baik dalam dunia sepak bola. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah menghadapi Timnas Belanda di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 7 Juni 2013 silam. Saat itu, De Oranje diperkuat oleh pemain bintang seperti Robin van Persie, Arjen Robben, dan Wesley Sneijder. Namun, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Belanda dalam pertandingan tersebut. Gol-gol kemenangan De Oranje dicetak oleh Arjen Robben dan 2 gol dari Siem De Jong. Langkah super gemilang. Ragnar Oratmangoen ungkap mimpinya membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang akan dilakukannya untuk merealisasikan ambisi besar ini?
Dan seberapa serius dia dalam perjuangannya? Ragnar Oratmangoen mengungkapkan impian besarnya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini bermimpi membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia. Piala Dunia adalah impian setiap pesepak bola termasuk Ragnar Oratmangoen yang ingin bermain bersama Timnas Indonesia di turnamen bergengsi tersebut. Saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun perjuangan mereka tidak mudah karena mereka tergabung dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, Ragnar Oratmangoen tetap bertekad untuk mewujudkan mimpinya bermain di Piala Dunia. Pemain yang dikenal dengan julukan Wak Haji ini siap memberikan segalanya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di ajang bergengsi 4 tahunan tersebut. Piala Dunia adalah impian besar saya. Saya akan melakukan segalanya untuk bisa pergi ke Piala Dunia, kata Ragnar Oratmangoen. Selain Piala Dunia, Ragnar Oratmangoen juga memiliki impian untuk berlaga di Liga Champions bersama klubnya. Menurutnya, kedua ajang tersebut adalah mimpi terbesar dalam karier sepak bolanya. Saya juga bermimpi untuk bermain di Liga Champions suatu hari nanti. Itu akan menjadi impian besar, ujar Wak Haji Ragnar. Saat ini Ragnar Oratmangoen masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belanda FC Groningen karena terikat kontrak hingga 2025. Namun, ada kabar bahwa masa depannya di klub tersebut sedang tidak menentu, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan hijrah ke klub lain dalam waktu dekat. Dengan impian besar yang dimilikinya, Ragnar Oratmangoen menunjukkan tekad dan dedikasi yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Baik bermain di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia maupun berlaga di Liga Champions bersama klubnya, Ragnar bertekad untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dan memberikan yang terbaik dalam karir sepak bolanya. Rahasia mengejutkan terbongkar. Inilah cara Nathan Chu Aon lawan start syndrome di Timnas Indonesia. Anda tidak akan percaya apa yang dia lakukan. Simak semua detailnya lengkapnya di sini. Wawancara FIFA dengan bintang Timnas Indonesia Nathan Chu Aon membahas berbagai topik termasuk tentang start syndrome, yaitu kondisi ketika seseorang merasa sempurna dan lebih hebat dari orang lain. Nathan Chu Aon sedang menikmati popularitasnya di Timnas Indonesia, namun bek Swansea City di kasta kedua Liga Inggris ini tetap menyadari batasannya. Para penggemar Timnas Indonesia, terutama kaum wanita, seringkali histeris ketika melihat Nathan Chu Aon. Mereka sering memberinya hadiah berupa merchandise hingga pakaian kepada pemain fullback berusia 22 tahun ini. Ketika Anda tampil bagus bersama tim nasional, orang-orang memiliki ekspektasi tinggi, tetapi kami harus tetap fokus dan tidak boleh terpengaruh oleh apa yang ada di media dan sebagainya, kata Nathan Chu Aon dikutip dari laman FIFA. Nathan Chu Aon menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024. Sejak itu ia telah bermain 4 kali untuk Timnas Indonesia dan 7 kali untuk Timnas U23 dengan mencatatkan 4 assist. Kami tahu dari mana tujuan kami berasal, kami tahu apa yang bisa kami lakukan, dan kami percaya pada diri kami sendiri, jelas Nathan Chu Aon. Kami saling berbicara untuk menciptakan suasana terbaik dalam tim yang membuat semua orang merasa nyaman, saling percaya, dan ingin berjuang satu sama lain. Saya pikir itulah cara kami mengelola situasi ini, dan itulah mengapa kami bisa tampil sebaik mungkin sebagai sebuah tim. Sebagai pemain, jika Anda merasa percaya diri dengan situasi tersebut, maka Anda akan bisa menampilkan performa terbaik, jelas Nathan. Saat ini, Nathan Chu Aon sedang berjuang mencari tempat di Swansea City, klub yang ia bela sejak musim lalu, namun ia belum pernah bermain dalam pertandingan resmi. Tak pernah menyangka, media Cina terkejut dengan target ambisius Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat ambisi mereka begitu mengguncang dan bagaimana rencana besar ini bisa mengubah segalanya?
Media Cina terkejut dengan target ambisius timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masuk dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Tim yang berhasil finish di dua posisi teratas masing-masing grup akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke fase kualifikasi berikutnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi grup yang sangat berat, Timnas Indonesia harus melawan tim kuat seperti Jepang yang dikenal sebagai Raja Asia. Meskipun tantangan berat menanti, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan kepada seluruh pemain Timnas Indonesia untuk tidak takut menghadapi lawan. Menurutnya dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Harus diakui kita berada di grup yang berat, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Tapi saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan menyerah. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah menunjukkan tim yang tidak diunggulkan bisa membuat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap semangat meski berada di grup berat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan target realistis untuk kualifikasi ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Timnas Indonesia bisa finish di posisi 3 atau 4 klasemen grup C yang menurutnya adalah hasil yang mampu diraih oleh skuad Garuda. Jika skenario ini terwujud, Timnas Indonesia akan memiliki peluang untuk meraih tiket Piala Dunia 2026 pada fase kualifikasi berikutnya. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Shin Tae-yong. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket otomatis, jika tidak kami akan bermain di play-off dengan tiket 0,5. Target yang diusung Shin Tae-yong ini mengejutkan media Cina 163.com. Media tersebut melaporkan bahwa timnas Cina menargetkan posisi keempat di klasemen grup C yang dirasa cukup realistis. Meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah melaju ke posisi 4 besar untuk mempertahankan harapan lolos, jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati. Media Cina tidak menyangka bahwa timnas Indonesia justru memasang target lebih tinggi. Berdasarkan ranking FIFA, timnas Cina yang berada di peringkat 87 dunia jauh lebih unggul dibandingkan timnas Indonesia yang berada di peringkat 133. Indonesia juga baru-baru ini mengumumkan targetnya sendiri, tulis 163.com dalam laporannya. Tak disangka, meski berada di posisi ke-6, mereka memasang target lebih tinggi dari kita. Jika Indonesia ingin menduduki peringkat ketiga grup, mereka harus melampaui salah satu dari 3 tim kuat Jepang, Australia, atau Arab Saudi. Meskipun terkejut dengan target timnas Indonesia, media tersebut mengakui perkembangan pesat yang dialami skuad Garuda dalam 4 tahun terakhir. Mereka menyebut bahwa keberhasilan naturalisasi pemain menjadi salah satu alasan utama kebangkitan tim Indonesia. Tanpa disadari perkembangan tim Indonesia yang begitu pesat dalam 4 tahun terakhir, tentu saja berkah naturalisasi menjadi alasan utama kebangkitan mereka, tulis 163.com. Apapun alasannya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa timnas Cina telah dikejar atau bahkan disalib oleh timnas Indonesia. Namun sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia? Mari kita lihat konfrontasi langsung antara kedua tim di Qingdao pada laga keempat grup C. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang dapat mencapai tujuan mereka. Malaysia bikin heboh. Rencana ambisius mereka untuk mengalahkan ranking FIFA Timnas Indonesia pada September 2024. Apa yang membuat mereka begitu sesumbar dan apa dampaknya bagi timnas kita?
Timnas Malaysia merasa percaya diri dapat melampaui peringkat FIFA Timnas Indonesia pada September 2024. Saat ini Timnas Malaysia yang dikenal dengan sebutan Harimau Malaya berada di peringkat 134 dengan koleksi 1.107 poin. Sebaliknya Timnas Indonesia berada sedikit lebih tinggi di peringkat 133. Media Malaysia Makan Bola yakin bahwa Harimau Malaya bisa segera mengungguli peringkat Timnas Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah turnamen Piala Merdeka 2024. Peluang Malaysia untuk menyalip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA, tulis Makan Bola. Pada 2 hingga 10 September 2024, Timnas Malaysia akan menggelar turnamen bernama Piala Merdeka 2024. Mereka mengundang 3 tim untuk ikut serta, yaitu Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Turnamen Piala Merdeka 2024 diyakini akan menjadi momentum penting bagi Timnas Malaysia untuk menggeser posisi Indonesia di peringkat FIFA. Hal ini karena lawan-lawan yang akan dihadapi Malaysia di turnamen tersebut berada di peringkat FIFA yang lebih baik. Saat ini Tajikistan berada di peringkat 103 FIFA, sementara Lebanon berada di urutan 116. Jika Malaysia berhasil menang melawan kedua tim tersebut, peringkat FIFA mereka dipastikan akan naik. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga memiliki agenda penting pada bulan September. Pasukan Sintayong akan memulai langkah mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan rekan-rekan akan menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka yang dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2024. Dengan kedua tim nasional tersebut memiliki agenda penting pada bulan yang sama, persaingan antara Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia untuk posisi yang lebih tinggi di peringkat FIFA semakin memanas. Timnas Malaysia berharap dapat memanfaatkan momentum turnamen Piala Merdeka 2024 untuk mencapai tujuan mereka, sementara Timnas Indonesia berusaha mempertahankan posisi mereka melalui kualifikasi Piala Dunia yang menantang. Vietnam siapkan kejutan besar. Naturalisasi bek Prancis untuk balas dendam ke Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan alasan di balik langkah drastis ini. Timnas Indonesia harus berhati-hati karena Vietnam berpotensi memiliki kekuatan baru di ASEAN Cup 2024. Pada ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk turnamen tersebut, Vietnam berpeluang mendapatkan pemain naturalisasi bernama Jason Pendant Quang Vinh. Jason Pendant direkrut oleh klub Vietnam Chan FC. Menurut laman Soha, Direktur Chan FC Nguyen Man Chuong menegaskan bahwa klub akan memberikan dukungan penuh agar Quang Vinh dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Selain itu, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF juga turut aktif mendukung proses naturalisasi Quang Vinh. Jika proses berjalan lancar, Quang Vinh mungkin akan mendapatkan kewarganegaraan Vietnam pada akhir 2024 dan bisa bergabung dengan Vietnam di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan berlangsung dari 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Menurut Soha, kehadiran Quang Vinh bisa mengisi posisi bek sayap kiri yang saat ini kosong karena Doan Van Hau belum kembali. Quang Vinh adalah pemain berusia 27 tahun yang lahir di Sarcelles, Prancis. Ia menimba ilmu sepak bola di Akademi FC Sochaux U19. Pada tahun 2015, ia masuk ke tim FC Sochaux B hingga tahun 2016. Setelah itu hingga tahun 2020, Quang Vinh bermain di tim utama FC Sochaux. Kemudian, ia pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan New York Red Bulls di MLS. Pada musim 2022, Quang Vinh kembali ke Prancis untuk memperkuat Quevilly Rouen Metropole yang bermain di Ligue 2 kasta kedua sepak bola Prancis. Ia bermain selama 2 musim di klub tersebut. Quang Vinh juga pernah memperkuat timnas U16 dan U18 Prancis.
Geger di mini turnamen. Wilbert Jardim ikut menghilang setelah Jens Raven. Timnas Indonesia U19 tanpa dua bintang saat hadapi Argentina dan Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik absen ini? Wilbert Jardim akan absen membela Timnas Indonesia U19 dalam mini turnamen yang akan digelar di Korea Selatan, menyusul Jens Raven yang juga tidak bisa ikut. Padahal dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Thailand, dan Argentina. Timnas Indonesia U19 akan berpartisipasi dalam mini turnamen bertajuk Seoul Earth-on-Us Cup 2024. Turnamen ini akan berlangsung di Seoul Mokdong Stadium dari tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2024. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa selain Jens Raven, Wilbert Jardim juga tidak akan bergabung dengan tim dalam turnamen ini. Jens Raven dan Wilbert Jardim akan absen membela Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan, kata Indra Syafri. Namun Indra Syafri mengatakan bahwa akan ada pemain baru yang akan dilihat kualitasnya pada mini turnamen di Korea Selatan tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat ini juga akan mulai memanaskan mesin Timnas Indonesia U19 pada tanggal 12 Agustus 2024. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia U19 dan training camp akan kita mulai tanggal 11 Agustus dan besoknya mulai latihan, jelas Coach Indra. Indra Syafri kemungkinan besar akan membawa dua pemain keturunan untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan. Mereka adalah Dion Marks dan Tim Geipens yang proses naturalisasinya sedang berjalan. Indra Syafri bikin heboh. Kabar terbaru tentang naturalisasi Dion Marks dan Tim Geipens bakal mengubah masa depan Timnas Indonesia U19. Jangan lewatkan update terpenting ini. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi dua pemain keturunan Dion Marks dan Tim Geipens. Namun dalam pengumumannya tidak disebutkan tentang Mauresmo Hinoke, pemain keturunan Indonesia lainnya. Timnas Indonesia U19 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan yang dikenal dengan nama Seoul Earth-on-Us Cup 2024. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024 dan dianggap sebagai persiapan yang penting menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dimulai pada September mendatang. Dalam kualifikasi tersebut, Timnas Indonesia U19 akan bergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Indra Syafri sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U19, yaitu Tim Geipens, Dion Marks, dan Mauresmo Hinoke. Namun dalam update terbaru, Indra hanya menyebutkan Dion Marks dan Tim Geipens tanpa menyertakan Mauresmo Hinoke. Indra menjelaskan bahwa proses naturalisasi memerlukan waktu, dan saat ini mereka masih dalam tahap komunikasi dengan klub-klub tempat Dion Marks dan Tim Geipens bermain, serta melakukan administrasi terkait perubahan kewarganegaraan mereka. Indra juga menambahkan bahwa adaptasi dengan tim akan menjadi bagian dari persiapan mereka. Lagi proses ya, cuma kan proses butuh waktu. Kemungkinan saran dari ketum kemarin Dion Marks dan Tim Geipens ini bisa gak kita bawa ke Korea, kata Coach Indra mengutip dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Ini lagi kita komunikasikan sama klub sambil berjalan administrasi perubahan kewarganegaraan, juga dia perlu adaptasi dengan tim, jelas Coach Indra. Rumor mengenai batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke semakin kuat, terutama setelah munculnya kabar bahwa garis keturunan Indonesia Hinoke dianggap terlalu jauh. Diduga Hinoke memiliki garis keturunan Indonesia yang keempat atau kelima yang mungkin tidak memenuhi syarat menurut regulasi FIFA. Bongkar rahasia besar. Inilah alasan mengejutkan Shin Tae-yong mengandalkan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat keputusan ini menjadi sensasi?
Jadwal Timnas Indonesia yang bertabrakan antara kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF Senior 2024 membuat pelatih Shin Tae-yong mencari solusi untuk mengatasi situasi ini. Piala AFF Senior 2024 akan berlangsung dari 24 November hingga 21 Desember 2024, sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dijadwalkan pada bulan November. Karena bentrok jadwal ini, Shin Tae-yong harus merancang dua tim berbeda untuk kedua turnamen tersebut. Shin Tae-yong diperkirakan akan mengandalkan timnas U23 yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2023 untuk berlaga di Piala AFF Senior 2024. Hal ini disampaikan oleh Sumarji dalam wawancara baru-baru ini. Pelatih Shin Tae-yong akan memanfaatkan pemain dari tim SEA Games 2023 untuk Piala AFF Senior 2024, kata Sumarji dalam wawancaranya. Dia juga menyebutkan bahwa skuad senior akan fokus pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tim senior, sudah disepakati bahwa mereka akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sesuai arahan Ketua Umum Erick Thohir dalam rapat, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 6 September di King Abdullah Sports City. Di laga kedua, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Australia, peringkat FIFA mereka diperkirakan akan naik menjadi 122 dari posisi saat ini di peringkat 133 dunia. Setelah dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan langsung beraksi di Piala AFF Senior 2024. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Myanmar pada 24 November 2024, diikuti oleh pertandingan melawan Laos 3 hari kemudian.